Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas K02 dengan NIM 180388201042. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang landasan neurologis bahasa dan kaitannya dengan perolehan bahasa. Teori dan metodologi landasan neurologis bahasa. Faktor yang juga penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Nah, landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa dan hewan tidak. Selanjutnya, struktur dan organisasi otak manusia. Otak manusia itu sendiri biasanya berukuran sekitar 1-1,5 kg dengan rata-rata 1330 gram. Nah, dengan ukuran tersebut kurang lebih 2% dari ukuran tubuh manusia itu sendiri. Ukuran otak yang sebesar itu biasanya membutuhkan 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung. Nah, membutuhkan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Otak sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada otak besar, yang kedua otak kecil, yang ketiga batang otak, yang keempat ada sistem limbik. Otak besar dibagi menjadi belahan kiri dan juga belahan kanan. Nah, setiap belahan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat dari matematika. Sedangkan bagian otak kanan, otak yang terletak pada kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan dan ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, melukis, pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan kreatif. Nah, perbedaan fungsi otak ini terjadi setelah usia 12 tahun. Jadi sebelum 12 tahun, fungsi otak kiri dan otak kanan ini belum terjadi. Hubungan otak dan bahasa. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi, bahasa adalah suatu sistem lambang atau simbol yang sistematis atau teratur yang digunakan oleh komunitas bahasa dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama untuk berkomunikasi sesamanya. Nah, otak adalah salah satu organ yang paling kompleks, yang paling lengkap dalam tubuh manusia. Nah, otak ini sendiri bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Jadi, kaitan antara neologis dengan perkembangan bahasa sejak dini sangat erat karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya dari lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Nah, betapa besarnya peranan otak kita dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa itu sendiri. Jadi, otak memegang peranan penting dalam berbahasa. Saraf-saraf tertentu dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Ini dapat dibuktikan bahwa terdapat gangguan berbahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepalanya. Gangguan wicara. Nah, kelainan bicara atau wicara adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya, seperti fungsi organ bicara. Nah, gangguan bicara berhubungan dengan kesulitan menghasilkan bunyi yang spesifik untuk bicara, atau dengan gangguan dalam kualitas suara. Ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara. Nah, yang pertama itu gangguan pendengaran. Terdapat beberapa penyebab gangguan pendengaran, diantaranya yang pertama itu karena trauma, atau karena infeksi, bisa juga karena kelainan dari bawaan. Kemudian gangguan yang kedua yaitu kelainan organ bicara. Kelainan organ bicara ini seperti lidah pendek, kelainan bentuk gigi, kelainan rahang bawah, atau bibir sumbing, kelainan rahim juga bisa. Kemudian yang ketiga yaitu retardasi mental, adalah
kurangnya kepandaian seorang anak dibandingkan anak seusianya. Misalnya di usia sekian, anak ini harusnya sudah bisa apa, tapi dia beda sama kawan yang lain. Dia tuh belum bisa seperti itu. Kemudian gangguan selanjutnya yang menyebabkan keterlambatan bicara itu ada genetik herediter atau kelainan genetik herediter dan kelainan kromosom. Nah, yaitu gangguan kelainan genetik yang menurun dari orang tuanya. Selanjutnya ada gangguan-gangguan lain seperti kelainan sentral atau otak, autisme, mutisme selektif, gangguan emosi dan perilaku, alergi makanan, kemudian deprivasi lingkungan juga bisa menyebabkan keterlambatan bicara dari seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan berkomunikasi ditunjang dari proses pemerolehan kecakapan berbahasa. Nah, kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya dari lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir, di mana otak memegang peranan penting dalam berbahasa. Seperti yang tadi saya katakan, saraf-saraf tertentu dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa. Gangguan bicara atau berbahasa dapat mempengaruhi seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam proses memahami, menganalisa informasi. Jadi, kemampuan untuk berbahasa itu sangat penting agar ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, itu mudah dipahami. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.